Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang saya hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para ulama, para habaib, wabil khusus saya ingin menyapa yang pertama Ketua DKI Masjid Al-Uswah Cideng, Bapak Julius. Kemudian juga Ketua Yayasan Masjid Al-Uswah, Ustaz Daud Al-Haboni. Kemudian hadir bersama kita tokoh agama kita yang saya hormati Habib Ferus Asgaf dan juga Habib Ibrahim Alatas. Kemudian hadir di sini bersama saya para ketua dan anggota himpunan pengusaha muda Indonesia Jakarta Pusat, yang tentunya ketuanya Mas Teguh Agung Hartanto dengan seluruh rekan-rekan sekalian dari HIPMI. Kemudian juga di sini hadir ada asisten pemerintahan, ada Pak Camat dengan para lurahnya, kemudian juga ada kepala pelaksana Basnas Bajis Kota Jakarta Pusat, kemudian juga tentunya seluruh jamaah Masjid Al-Uswah Kelurahan Cideng yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini saya ingin awali dengan pantun. Pergi ke pasar membeli kurma, kurma manis jadi hidangan. Ramadan hadir membawa makna, bersama kita raih keberkahan. Alhamdulillah, mari bersama kita kembali panjatkan puji syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Insyaallah kita semua yang hadir di sini terus mendapatkan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat semangat, dan insyaallah tetap kita teguh dengan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa dan tercurah pada baginda dan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah semua yang hadir di masjid yang mulia ini insyaallah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hari ini silaturahim di Masjid Al-Uswah. Memang jadwalnya berkeliling di Ramadan. Di Ramadan ini kesempatan untuk kita memperbanyak silaturahim. Ada kegiatan Jumat keliling, sholat Jumat berjamaah. Saya ada jadwal untuk berkeliling di Ramadan ini. Kemudian begitu juga buka puasa bersama, sekaligus sholat maghrib berjamaah. Ya, berkeliling lagi, gitu, safari. Nanti setelah ini saya harus berangkat lagi sholat tarawih berjamaah. Nanti berangkat sholat tarawihnya ada di Kelurahan Petamburan. Nah, jadi kalau mau ikut boleh ke Petamburan. Jadi kenapa ini harus dilakukan? Ini bulan baik, bulan penuh keberkahan, bulan yang Allah berikan buat umat muslim kita ini semuanya, ya, karena Allah sayang sama kita. Sebulan, setahun hanya sekali aja dalam sebulan ini, ya. Kasih kesempatan buat kita
memperbanyak ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin-kemarin di luar bulan Ramadan agak jarang-jarang baca Quran. Sekarang Ramadan berani orang ya membaca Al-Quran yang mungkin bulan-bulan kemarin tidak pernah hafal Quran, tapi bulan Ramadan niatin hafal Quran. Saya sebagai wali kota juga membuat surat seruan hikmah. Suratnya itu berisi tentang seruan kepada seluruh pejabat yang ada di wali kota, mulai dari lurah, camat, asubin, kepala suku badan. Saya tugaskan di situ membaca minimal 1 juz, gitu. Jadi kalau dia nggak baca sampai selesai, tanggung jawab dia. Ya. Jadi udah dibagi habis semua, mulai dari atas sampai bawah, minimal 1 juz minimal. Ya, dia bisa terusin. Ya. Kalau dihitung-hitung besok di akhir Ramadan paling enggak udah 2 kali khatam, gitu. Kalau dikumpulin, ya, mulai wali kota juz 1 misalnya, wakil wali kotanya juz 2, semua ditugasin. Kalau enggak dia nggak ada niat, nggak ada paduan. Jadi saya nggak tahu camat juz berapa? Juz 15. Ya sampai juz Al-Fuqat ya. Jadi semua saya bagi, kalau para lurah juga sama semua bagian. Ya, kapan lagi? Ibarat handphone tuh ada waktunya perlu dicas. Ya, waktunya kadang-kadang udah lemot handphone. Nah, kita di bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi. Ya, kita cas lagi. Jarang-jarang ke masjid, rajin ke masjid Ramadan. Ada tarawih, ya kan ya? Jarang-jarang subuh ke masjid, tarawih di bulan Ramadan pergi ke masjid, sholat subuh jamaah itu. 5 waktu manfaatkan bisa terus gitu. Jadi ini kesempatan kita sama-sama ya bisa, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah sahur Ramadan, puasa bulan Ramadan dari awal insya Allah sampai akhir ya, sampai nanti kita bisa menyelesaikan bertemu di bulan Syawal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi dari Hizmi hari ini sesuatu yang berbeda. Biasanya saya kalau berkeliling safari nggak ada Hizmi. Hari ini ada Hizmi. Dan beliau datang bukan hanya bawa badan doang. Tapi juga ada bawa bantuan. Ada sembako, ada 100 ya. Nah, ada 100 dibagikan buat Bapak Ibu yang membutuhkan ya, diberikan ini. Ini menunjukkan bahwa Hizmi juga peduli pada masyarakat yang ada di Jakarta Pusat. Sebagai mitra strategis pemerintah, ya, kami melakukan berbagai kegiatan dan Hizmi masuk berkontribusi. Nah, ini kita berharap juga semua organisasi-organisasi juga bisa memberikan banyak manfaat buat masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat itu manfaatnya. Organisasi boleh banyak, tapi yang dibutuhkan manfaatnya ada nggak buat warga masyarakat? Betul gitu ya Bu? Ya, nggak perlu banyak-banyak, kalau ada manfaatnya buat apa? Kira-kira gitu. Ya ada yang dirasakan manfaatnya. Dan alhamdulillah pemuda-pemuda dari Hizmi bisa hadir bersama kita di Masjid Uswah ini. Dan hari ini juga saya senang. Nih Pak Pengurus DKM, saya senangnya bukan apa-apa. Yang pertama tadi diawali yang jadi kori, yang membaca tilawah tadi, ya anak kita. Kemarin-kemarin yang baca tilawahnya orang tua banget. Kalau ini masih muda, ya ini kaderisasinya di masjid ini berjalan. Karena tadi Habib bilang sama saya, Pak Wali, di lantai 3 tuh ada TPA. Lebih dari 120 orang, 150 ada di atas. Nah ini bagus. Ya, para orang tua, ya, anak-anaknya
Selain dia pendidikan yang tinggi, setinggi-tingginya, pendidikan formalnya dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tapi jangan lupa dengan agamanya. Ya, jangan lupa pendidikan tentang agamanya. Jangan sampai dia hanya tinggi ilmu formalnya, tapi agamanya yang ada. Nah, ini pentingnya dari kecil ada pendidikan TPA. Karena usia-usia seperti itu usia yang apa orang kata bilang usia emas. Jadi orang ngomong apa aja dia cepet tuh nangkepnya, dia ingat terus. Nah, hari ini saya lihat banyak tuh ibu-ibu bawa anak-anaknya, itu bagus. Dia dikenalkan sama masjid. Ya, bapak-bapaknya bawa anak-anaknya, dia diperkenalkan sama masjid. Kalau anak-anak kita dari kecil tidak pernah diajak ke masjid, ya wallahu a'lam ya. Besok suruh ke masjid orang tuanya juga nggak mau ya. Tapi kalau sudah dibiasakan ke masjid dari kecil, dia nantinya juga terus kangen datang ke masjid. Begitu kita mendidik anak-anak kita. Ya, apalagi subuhan Bapak Ibu sekalian. Subuh kalau nggak dibiasakan dari kecil, nggak bisa ujung-ujung bisa datang sholat subuh ke masjid berjamaah, nggak bisa. Bawaannya berat aja begitu kan. Biar udah aja tidur lagi. Gitu. Tapi kalau sudah biasa, biarkan anaknya pergi sama-sama orang tua. Ke masjidnya insya Allah. Ya. Kalau orang tua zaman dulu kan beda. Anak belum bangun disiramin air zaman dulu. Kalau sekarang disiramin air dia kabur. Dia nggak mau lagi. Ya caranya berbeda-beda. Ya, jadi kita ingin ke depan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kita. Bapak Gubernur kita itu sangat konsentrasi perhatiannya luar biasa. Perhatiannya Bapak Gubernur Pak Pramono Anung. Yang pertama urusannya berkaitan dengan bagaimana masalah Gini rasio. Apa itu Gini rasio? Perbandingan antara yang kaya dengan yang miskin. Jakarta ini termasuk yang masih tinggi. Jarak antara kaya dengan miskin. Nah, bagaimana caranya? Pak Gubernur punya cara. Caranya yang pertama, masalah pendidikan. Biar bagaimanapun modalnya pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Orang yang bisa merubah hidupnya, masa depannya, itu dengan pendidikan. Tanpa pendidikan, jangan harap bisa meningkat kesejahteraannya, ya, masa depannya, kehidupannya. Nah, makanya kemudian Bapak Gubernur tetap mengalokasikan yang namanya program Kartu Jakarta Pintar, KJP. Berapa jumlah anak-anak kita yang dapat KJP, Bapak Ibu? Se-Jakarta lebih dari 707.000 penerima Kartu Jakarta Pintar. Buat siapa? Buat anak-anak kita yang nggak mampu. Nggak mampu, Bapak Ibu sekalian. Dia mau sekolah SD, SMP, SMA, bagaimana mau sekolah? Duit nggak punya. Dikasih dengan Kartu Jakarta Pintar. Ya. Dia nggak mampu sekolahnya di SD, SMP, SMA negeri. Kan sekarang sekolah udah gratis. SD, SMP, SMA udah gratis kalau di negeri. Ya, bahkan beberapa yang swasta udah bekerja sama sekarang digratiskan juga. Beda zaman kita dulu. Saya sekolahnya SD, SMP, SMA negeri. Saya kelahirannya Jembatan 5, nggak jauh dari Cideng sini. Saya lahir di Jembatan 5 di belakang masjidnya Al Mansur. Ya, itu sekolahnya dari SD, SMP, SMA negeri. Tapi kan masuk sekolahnya bayar. Masih ingat dulu? Ketika sekolah masuk SMP negeri ada biaya pembangunan, biaya gedung, betul nggak dulu begitu? Masuk SMA negeri biaya gedung, padahal gedungnya udah ada tapi kita mesti bayar. Kan begitu dulu. Belum bayar bulanannya SPP namanya, tiap bulan harus bayar. Sekarang udah nggak ada lagi, digratiskan semuanya.
Selain gratis bagi yang nggak mampu, dapat lagi tadi kartu Jakarta Pintar. Kurang bagaimana coba? Ya, makanya saya titip Pak Lurah, Pak Camat, RT, RW, tolong jangan sampai ada anak-anak di Cideng ini dari keluarga yang tidak mampu, terus dia tidak melanjutkan pendidikannya. Jangan. Saya minta betul-betul itu menjadi perhatian. Harus dia yang seharusnya mendapatkan itu. Jangan sampai salah. Jangan sampai dapat KJP orang mampu. Ini belum orang yang nggak mampu. Biar anak-anak kita bisa sekolah terus. Ya. Nah ini salah satu cara yang diberikan. Selain KJP ada lagi KJFU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Ya, ini benar orang yang nggak mampu juga. Ketika dia kuliah dia nggak punya. Ada namanya KJFU, S1, S2, S3 dikembangkan lagi. Bisa dapat bantuan dari pemerintah Provinsi DKI. Ini yang dilakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi tentunya apa yang menjadi kebijakan Bapak Gubernur DKI Jakarta ini, ya dalam rangka bagaimana kita membangun sumber daya manusia, ya dalam rangka menyongsong Jakarta usianya 5 abad sebentar lagi. Jakarta udah tua banget Pak, usianya 5 abad. Ya, Jakarta dihitung usianya sejak yang namanya Raden Pangeran Fatahillah tahun 1527. Kalau nggak salah itu bulan Ramadan, bisa dicek. Jadi ketika Fatahillah merebut Jakarta, Sunda Kelapa dari Portugis, itu jatuhnya di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini punya nilai historis buat warga Jakarta. Gitu. Ya kita bebas dari Portugis itu, nah pada saat itu bulan Ramadan. Nah, yang terakhir informasi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Bapak Gubernur mengajak salah satu yang disampaikan oleh beliau di Hari Raya Idul Fitri. Biasanya Idul Fitri itu Lebaran orang pulang kampung, betul ya? Pulang kampung. Nah sekarang Pak Gubernur ngajaknya gini, Lebarannya di Jakarta aja, gitu. Tuh, Pak Gubernur ngajak begitu. Lebarannya Jakarta aja. Ya, nanti dikasih deh segala kelebihan di Jakarta supaya orang senang lebaran di Jakarta. Apa misalnya? Transportasi publik di hari raya lebaran digratisin. Harus Jakarta, MRT dan lain sebagainya gratisin. Diberikan kemudahan-kemudahan tempat-tempat rekreasi. Nah, anak-anak kita biasanya mainnya ke Ancol, ke Ragunan, Taman Mini. Diberikan kemudahan-kemudahan. Ya. Terus kemudian, mohon maaf lagi nih, menjelang Lebaran, ya nanti jual Lebaran, itu diskonnya besar-besaran di tempat-tempat tuh pusat perbelanjaan bagi yang punya uang. Dikasih diskon banyak-banyak. Ya, daripada pulang kampung, ya macet-macetan. Gitu kan, berhari-hari atau berjam-jam sepanjang jalan macet. Pak Gubernur ngajak, udah di kampung di Jakarta aja. Kalau ada keluarga yang di kampung, ajak ke Jakarta aja lebaran, gitu ya. Menikmati suasana di Jakarta. Nah ini ajakan, tapi buat tinggal boleh. Yang mau pulang kampung ya silahkan. Pemerintah provinsi juga membantu warganya yang mau pulang kampung, terutama yang nggak mampu. Ada yang namanya mudik gratis, Bapak Ibu sekalian, mudik gratis. Lebih dari 600 bus, itu disiapkan oleh pemerintah provinsi. Silakan daftar tuh. Ya, ada yang ke Palembang, Sumatera, Lampung, ada juga. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ada juga. Lebih dari 20 kota. Yang mau daftar silakan. Ya, yang mau pulang kampung. Tapi di luar itu, Bapak Gubernur menyampaikan yang tadi saya katakan. Udah lebaran di Jakarta aja.
ya. Di Jakarta juga nggak kalah, malah lebih enak Jakarta pas Lebaran, kagak macet-macetan. Kagak macet-macetan. Begitulah kira-kira Bapak Ibu sekalian hal-hal yang menjadi kebijakan Bapak Gubernur kita, dan saya mengajak kepada seluruh jamaah di bulan Ramadan ini, mari kita kuatkan ya ukhuwah Islamiyah kita, keguyuban kita, kebersamaan kita, kegotong royongan kita jaga kampung kita, Kelurahan Cideng ini, ya Jakarta Pusat ini. Kalau kita semua rukun, guyup, damai semua, insya Allah, ya Allah turunkan segala keberkahan buat kita semuanya. Ya, yang penting utamanya tadi kita mesti rukun damai, ya Pak Gubernur begitu, ajak kita rukun dan damai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.